aku Talia. Buat kalian yang penasaran bisa lihat Instagram kita di bawah sini nanti ya. Dan ini acara pertama kita namanya apa nih, Tak? Vitalitas Vicky Talia Talia Talk Show. Jadi kita akan bahas seputar kesehatan, pendidikan, dan juga bisnis. Dan kita akan tayang setiap hari Sabtu untuk menemani malam minggu kalian. Yeay! Oh iya, Tak, sekarang kan udah masuk ke hari seminggu ya? Iya, seminggu. Bulan Sekitar Ramadan. seminggu. Gimana puasanya? Alhamdulillah sih lancar. Gimana? Kalau lo gimana nih? Lancar juga. Belum ada yang belum kan? Belum Masih dong. lancar kan? Lancar. Alhamdulillah. Dan ngomongin tentang bulan puasa nih ya kan, kalau di puasa kayak gini kan berbeda banget nih vibes-nya ya. Di bulan-bulan sebelumnya itu kita nggak ada yang namanya pandemi. Sekarang ada yang pandemi. Iya. Perasaan lo gimana tuh puasa selama bulan pandemi? Ya agak sedih sih pastinya. Agak sedih ya? Agak sedih sih. Beda dari Beda banget. dari tahun-tahun lalu itu beda Banget banget. sih, emang kerasanya jadi kayak agak sepi ya sih? Dan pastinya tradisinya pun juga berbeda ya, tradisi Ramadan dulu dan juga sekarang. Ngomongin tentang tradisi Ramadan kita, pastinya banyak banget nih yang berkesan di setiap daerah ataupun di keluarga lo sendiri dan lingkungan-lingkungan lo sendiri untuk menyambut bulan Ramadan, bulan puasa. Terus gue mau nanya dulu nih, makna Ramadan buat lo tuh apa, Tak? Makna Ramadan buat gue sih berkesan banget ya pastinya. Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu di sepanjang tahun. Banget sih. Ya, Pasti karena excitednya. Iya. Soalnya kan kalau bulan Ramadan tuh beda alurnya nih. Kalau kita sore biasanya ya udah biasa aja gitu. Tapi kan sekarang bulan Ramadan sore kita buka puasa. Iya, Setelah buka puasa kita taraweh, gitu, terus sahur lagi. Jadi kayak rutinitas itu sih yang bikin gue juga ngerasa makna Ramadan tuh suatu yang beda dan pasti bulan yang suci ini dan bulan dimana kita bisa menghapus-hapus dosa kita. Betul Oke. sekali. Tadi kan hal yang paling berkesan di bulan Ramadan. Kalau misalkan gue nanya lo nih, apa sih yang paling lo ingat pas bulan Ramadan? Keluarga lu kah? Atau makanan? Atau apa? Kalau bulan Ramadan sih yang paling gue ingat pasti momennya. Oke. Momennya beda banget kan suasananya. Dari bulan-bulan lain tuh bulan Ramadan pasti beda aja suasananya. Oke. Dan terus sama makanannya nih. Wah, makanannya. itu pasti sih. Makanan yang paling lu suka pas bulan Ramadan apa tuh? Kolak pisang. Wah, sama terus dulu. Terus apa lagi? Kolak pisang, terus ada sirup andalannya. Apa tuh? Gak sponsor ya? Oke. Terus ada lagi gak makanan? Lagi selain kolak, sirup gitu? Ada lagi gak yang kayak ini tuh identik banget di bulan Ramadan tuh harus ada ini gitu di keluarga lu? Biji salak. Wah, sama juga sih. Iya. Karena kayak 3 makanan dan minuman itu adalah yang identik banget sih. Karena setiap bulan Ramadan nih, kalau lo ke supermarket udah nemuin yang namanya botol sirup berjejeran. Iya. Itu udah Banyak membuktikan banget. Kita akan segera menyambut bulan Ramadan. Iya. Ya nggak sih? Iya Bener. Vibes-nya tuh di setiap penjuru kayaknya di toko-toko segala macem beda banget sih bulan Ramadan, ya nggak? Iya, sampai di TV-TV pun juga kayak gitu. Pasti ada sirup andalannya. Iya, bener banget. Dan gue juga ada sih makanan yang paling gue ingat pas bulan Ramadan itu kue lupis, tau gak kue lupis? Oh iya, tahu. Iya, jadi di rumah gue itu kan suka banyak banget yang jualan makanan sih. Emang setiap daerah juga ada, cuma di daerah gue itu ada kue lupis sama apa namanya tuh putu mayang. Tuh. Iya, aku Kan juga. makanan yang manis-manis gitu sih, sama somai sih. Walaupun somai setiap hari ada, tapi Iya. somai juga berkesan banget di bulan Ramadan. Oke. Kalau apa sih yang paling diinget? Kalau gue, karena kan kalau gue pribadi, ini adalah bulan Ramadan ke-8 Ke-8. yang gue laksanakan jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Iya, karena gue hidup 8 tahun jauh dari keluarga gitu merantau. Ya, Jadi yang paling gue ingat pas bulan Ramadan itu ya keluarga sih pasti, karena ya momennya. Mungkin karena sekarang gue lagi di perantauan, jadi momen sama keluarga itu yang paling gue ingat dan paling berkesan. Karena kan tiap gue bangun pasti gue ngeliat keluarga gue, Iya. gue buka puasa, gue sama keluarga gue terawih segala macam sama keluarga gue, dan di perantauan menjalankan semuanya sendiri, paling sama temen gitu ya. Jadi itu sih yang paling berkesan. Mungkin setelah gue nanti di rumah, momen rantau ini yang paling gue berkesan gitu. Ketika gue udah balik sana, Ya ampun, gitu. iya benar. Yang bakal gue inget lagi. Dan kayak
apa namanya, momen-momen berkesan tuh pasti banyak banget ya pas bulan Ramadan. Salah satunya ada nggak sih cerita lucu nih yang lu alamin pas bulan Ramadan? Ada sih momen lucu yang pernah gue inget. Jadi dulu itu pas di kos kan, pas di kos terus pas aku mau masak mie, baru mau masak mie itu udah imsak. Waduh, berarti lu telat bangun. Iya, telat bangun banget. Jadi tuh kayak makannya tuh cuma sesuap doang kayak gitu. Waduh, kalau gue jadi lu nih, pas azan berlangsung, gue tetep makan apa kan habis. Aku juga pernah sama temen gue, ya Allah kesiangan dan udah azan, ya mau gimana? Gue tetep lanjutin aja lah udah sampai azan berhenti. Jangan ditiru tapi. Iya, jangan ditiru. Tetap harus bangun tepat waktu. Kalau lo nih Fik, gimana? Ceritain dong momen lucunya. Ada, tapi ini cerita kayak pas gue masih kecil aja gitu. Karena dulu pas kecil bulan Ramadan itu gue super excited. Sampai sekarang sih gue sebenarnya super excited gitu. Dan gue termasuk anak kecil yang main badung gitu bareng temen-temen gue. Jadi pas sholat tarawih tuh gue tuh gak mau sholat deket orang tua. Karena kok bisa pasti tuh? diatur-atur, gak boleh Oh. bisik, gak boleh main gitu. Oh iya, benar. Gue tarawih selalu sama geng gue tuh temen-temen ya temen-temen SD lah biasa berisik-berisik gitu. Terus kita sholat di gak paling belakang juga sih, hampir paling belakang. Dan itu pas kita takbiratul ihram itu masih aman tuh. Iya. Nah masih aman tuh pemasaran pas sujud. Temen gue dari samping 1, 2, 3, kamu. Aduh, kok bisa gitu loh kepikiran kayak gitu? Gak tau, jadi pas sujud tuh kita semua kabur, hilang loh, kosong kan. Kita Iya. ke warung, Ya buat jajan. Sebenarnya sih kita ke warung bisa kapan aja. Iya, Cuma benar. karena emang kayak iseng aja gitu, bocil-bocil kayak pengen ngerusuhin sholat gitu ya, bocil. Habis itu kita ke warung, nah pas udah lumayan deket warungnya kita lihat dari jauh nih. Ini udah masuk rokat kedua belum? Udah kan, misalkan. Ruku, sujud langsung bunyi rame kita sujud lagi. Habis itu pas udah mau salam kita ada lagi seolah-olah kita tidak kemana-mana gitu. Waduh, parah banget ya. Ramadan. Ada lagi sih tapi gue pas ada lagi. itu tapi itu kondisinya gue lagi sholat id, udah sholat id maksudnya ya. Jadi gue pas kecil lebaran di rumah nenek gue. Gue lebaran biasalah bocil kadang emang males banget ngikutin orang tua gitu. Terus gue udah selesai itu salam-salaman, gue udah megang mukena biar gue nggak hilang kan karena Iya. gitu. Gue udah megang mukena, pas gue udah mau hampir sampai rumah, gue itu tuh bukan emak gue. Lah kok bisa? Gue salah orang deh. Gue nggak tahu ibu gue di mana, kakak gue di mana, jadi kayak gue nangis aja di situ bocil terus saya dibawa ke ibu gue gitu. Ya ampun. Gue sumpah pas kecil tuh gue rusuh banget sih bulan Ramadan, lebaran tuh rusuh serius. Nah itu tuh momen lucu yang paling kita inget banget kan pas lagi Ramadan dan apa sih namanya bulan Ramadan lah intinya ya. Bawa lagi dong. Itu kan tradisi ala kita berdua, momen lucu di bulan Ramadan. Nah, gue udah ngerangkum nih buat geng semuanya, teman-teman tentang tradisi Ramadan di berbagai macam daerah di Indonesia. Yang pertama itu tradisi nyadran di Jawa Tengah. Ini tuh hampir mirip loh sebenarnya sama tradisi yang biasa gue lakuin sama keluarga gue juga sih. Nyekar namanya, bukan nyadran. Kayak datang ke kuburan nenek gue, kakek gue untuk bersihin makamnya kayak seminggu sebelum Ramadan lah kayak gitu. Jadi di sini tuh tradisi yang lahir di Jawa Tengah ya, tradisi nyadran ini terutama buat kalian yang tinggal di Jogja juga nih. Dan tradisi itu mungkin gak asing banget sama tradisi nyadran, itu upacara adat yang masih dilaksanakan masyarakat Jawa Tengah sampai saat ini. Dan merupakan sebuah tradisi untuk membersihkan makam sama tadi kayak gue sebut nyekar gitu lah sebelum menjelang bulan Ramadan. Dan dari sadran ini namanya tuh kenapa bisa nyadran itu berawal dari Ruah dan Sya'ban, Kak. Tradisi nyadran ini juga dilakukan bukan sama orang-orang pedesaan aja, orang-orang perkotaan pun juga masih melakukan karena kan kita harus mengingat terus nih leluhur-leluhur kita. Harus dong. Untuk menghargai mereka kita datang ke makamnya, mendoakan dan juga membersihkan makamnya. Dan untuk apa sih namanya? Kegiatan ini juga dilakukan ketika upacara nyadran itu menabur bunga di atasnya. Biasanya sih bunga mawar, mawar merah ataupun mawar putih. Dan diakhiri dengan kenduri selamatan di atas makam kalau tradisi nyadran tadi gitu.
Oh, Banyumas juga ada loh tradisi yang kayak gitu. Namanya apa tuh? Nah, namanya itu tradisi Perlon Unggahan. Oh. Nah, tradisi Perlon Unggahan sebenarnya hampir sama seperti Nyadran kan, yang kayak tadi aku ngomongin. Yang dilakukan di Jawa Tengah. Tradisi Perlon Unggahan merupakan kegiatan ziarah kubur seminggu sebelum bulan Ramadan tiba. Oh iya. Jadi makam yang dikunjungi ketika proses Perlon Unggahan adalah makam Bono Keling. Oh, jadi berziarah. mungkin perbedaannya ini kali ya. Apa namanya, kalau tadi Nyadran itu keluarga luhur kita. Luhur keluarga. Makam Bono Keling itu khusus di wilayah Banyumas. Dan peziarah diharuskan bertelanjang kaki sambil membawa nasi ambeng. Nasi ambeng yaitu sajian khas Jawa yang diletakkan di atas nampan serta dikelilingi lauk pauk. Waduh, berarti habis Gitu. nyetak itu bisa makan-makan. Kayaknya sih. boleh. Ya, kapan-kapan. Oke, terus? Nah, para kesepuhan yang berjumlah 6 orang akan berdoa dengan khusyuk di malam Bono Keling. Setelah itu, pada akhir acara akan dilaksanakan makan bersama dengan warga sekitar. Nah, nanti kalau kita ikutin tuh, kita bakal diajak untuk menyantap makanan seperti nasi bungkus, serundeng sapi, sayur berkuah, dan sebagainya. Proses penyajiannya juga unik sih, karena sayur yang berkuah yang biasa disebut tuh kayak sayur becek gitu, itu harus disajikan oleh laki-laki sebanyak sapi yang disembelih. Itu unik banget sih. Iya. Dan tradisi dukderan. Tradisi dukderan ini di Kota Semarang, tak? Nah, tradisi dukderan ini udah muncul dari tahun 1881 dan saat ini tuh masih suka dilaksanakan sama masyarakat Kota Semarang juga. Tradisi dukderan ini sebenarnya dulunya adalah untuk memudahkan nih masyarakat menentukan awal bulan puasa. Jadi kayak kan biasanya kalau awal bulan puasa bisa ada perdebatan kan kapan nih bulan puasa mulai. Nah, tradisi dukderan ini dahulunya digunakan untuk menentukan bulan puasa biar nggak ada konflik yang terjadi gitu. Dan seiring berkembangnya waktu, tradisi dukderan ini dilaksanakan sekarang tuh kayak apa namanya, pesta rakyat gitu loh. Pesta rakyat yang kamu bisa saksikan juga penampilan seni tari Japin, karnaval berupa arak-arakan, serta acara menabuh beduk yang dilaksanakan oleh Wali Kota Semarang. Dan puncak acara dukderan ini juga adalah pengumuman awal puasa Ramadan. Biasanya karnaval yang diikuti masyarakat Semarang akan dilaksanakan sebelum acara menabuh beduk. Jadi peserta karnaval akan diberangkatkan dari balai kota dan selesai di Masjid Agung Kauman, lokasi dekat Pasar Johar. Jadi dulunya itu cuma buat penentuan aja, dan sekarang seiring berjalannya waktu masyarakat menikmati tradisi dukderan dengan karnaval tadi. Tradisi yang keempat yaitu tradisi megang atau megang. Bukan gitu. Beda. Nah, di kota Aceh. Bisa disebut juga kota Serambi Mekah nih. Benar sih, karena emang masjidnya itu kayak masjid kayak yang di Mekah gitu ya. Nah, kota Serambi Mekah atau kota Aceh cukup terkenal dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam. Jika kita misalkan nih kita mau berkunjung ke Aceh menjelang Ramadan, itu kita bisa mengikuti tradisi megang ini nih. Nah, tradisi ini merupakan aktivitas memasak daging untuk dinikmati bersama anggota keluarga dan yatim piatu yang berlangsung sejak lama. Jadi udah dari dulu ini tradisi ini ada, dan kita tuh bisa menyaksikan ratusan sapi dan kambing kurban yang akan disembelih untuk menyambut bulan Ramadan atau merayakan hari raya. Nah, ada juga yang menjalankan tradisi ini 2 hari sebelum Ramadan tuh. Oh, berarti kayak ini tradisinya tuh hampir mirip sama Idul Adha nggak sih? Iya, ya kan? Bener banget. Hampir mirip, cuma ini kan bulan Ramadan gitu, bukan Lebaran Idul Adha, tapi hampir mirip ya. Mungkin nanti pas Idul Adha kayaknya akan lebih meriah lagi ya nggak sih? Iya sih. Tradisi ini. Iya sih. Masyarakat Muslim di Aceh juga memasak daging, itu kemudian disantap bersama anggota keluarga kan tadi. Terus habis itu ada juga yang bawa daging itu ke masjid supaya bisa dinikmati para jamaah atau tetangga lainnya. Ya sama aja sih ya, seperti kayak Idul Adha kayak gitu sih. Cuma dilakukan sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan.
Di Provinsi Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, memiliki tradisi untuk menyambut Ramadan. Tradisi Malamang masih menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan banyak orang. Masyarakat Muslim bekerja sama dalam mencari bambu sebagai tempat adonan, kayu bakar untuk memanggang lamang, serta mempersiapkan berbagai macam bahan baku pembuatan lamang, seperti santan, daun pisang, beras ketan. Lamang itu kayak gitu. lontong itu kali di daerah sana ya? Iya, cuman pakai bambu gitu. Wow. Nah, lamang atau lemang itu disajikan bersama tapai sipuluik berbahan dasar beras ketan hitam atau beras ketan merah. Nah, kalau gue juga ada tuh kayak masak di tradisi keluarga gue ya, kayak sebelum Ramadan nyokap gue tuh udah mempersiapkan buat bikin ketan hitam gitu loh. Oh. Kayak ketan difermentasi terus disantapnya di bulan Lebaran. Oh, di Lebaran. Iya, jadi kayak itu kayak tiap tahun nyokap gue bikin si ketan hitam gitu. Oh, oke, berarti tadi namanya tradisi apa? Tradisi Siapa ya? Lamang. Di Minangkabau. Malamang, tradisi Malamang di Minangkabau. Nah, itu dia gengs 5 tradisi Ramadan di berbagai daerah di Indonesia. Coba dong kalian nih gengs kasih tahu tradisi Ramadan di daerah kalian tuh kayak apa? Di kolom komentar ya. Yep, di kolom komentar vitalitas. Dan sekarang kita mau masuk ke segmen ketiga. Games. Gamesnya apa? Pernah nggak pernah? Pernah nggak Pernah pernah? nggak Oke, pernah. kita ambil. Buat aku dulu ya berarti ya. Ya, yang penting kalian berdua cerita juga Oke. terkait pernah nggak pernah itu. Oke. Apa nih? Pernah atau nggak pernah percaya kalau nelen ludah puasa jadi batal? Enggak sih, nggak pernah. Karena sering nelen ludah biasa. Jadi aku nggak pernah nggak percaya gitu. Jadi ya percaya. Maksudnya nggak pernah percaya gitu kan? Iya. Iya. Oke. Karena ya haus. Airnya kita dari mana lagi kalau bukan dari ludah sendiri? Oke, next kalian. Aku tadi pertanyaannya apa? Enggak, tadi pertanyaan apa tadi? Pernah nggak Ulang dong. pernah apa sih namanya, pernah nggak pernah percaya, baca sendiri lah. Percaya kalau nelen ludah puasa jadi batal. Aku percaya sih. Percaya berarti Enggak, soalnya enggak gitu. Jadi ada ceritanya. Bentar. Jadi ada ceritanya. udah buang gitu. Enggak, dulu kan pas MTS itu kayak guruku tuh bilang nggak boleh ada yang ketelan gitu loh, termasuk ludah. Akhirnya pas aku kayak ada ludahku gitu. Kayak gitu. Dan aku percaya sekitar 1 minggu, terus habis itu aku nggak percaya lagi. Karena itu menyusahkan. Ada masa kadaluarsanya percayanya. Lagi, kita lihat dulu deh. Apa tuh? Pernah atau nggak pernah pelorotin kena temen? Ya pernah lah. Ya Allah. Itu kayak rutinitas. Kalau pas kecil tuh rutinitasnya seperti itu. Oke. Udah, karena seru aja. Enggak. Yang benar. Kalau gue sih nggak pernah, tapi gue yang nggak sengaja kepelorot gitu. Jadi kan sholat, terus apa sih namanya, pas lagi sujud bangun belakangnya tuh nggak sih keinjek gitu. Jadi pas bangun Keinjek sendiri. Keinjek sendiri. Jadi bukan sendiri. iya nginjek langsung gini kan gitu, nggak sengaja. Kayak kegeletak gitu. Jadi nggak pernah. Oke, next. Oke ya. Apa nih? Pernah nggak pernah kabur dari pesantren kilat? Enggak. Karena pesantren kilat itu adalah ajang di mana kita menemukan teman baru. Aduh. Jadi aku kalau misalkan pas dulu sekolah SMP sengaja ikut sih, biar dapet temen aja gitu. Kan digabung tuh kelasnya. Jadi nggak pernah kabur. Kalau Iya. lo sendiri gimana? Kabur dari pesantren, ya benar, nggak pernah. Karena biasanya dalam kelas kan campur-campur itu pasti ada 1 atau 2 orang yang ganteng gitu loh. Jadi kan kayak semangat, oh iya gitu lah. Semangat hidupnya nambah. Enggak,
semangat ngikutin pesantren kilat dari awal sampai akhir gitu. Tapi cuma sehari sih nggak kabur. Jadi karena cuma sehari jadi nggak kabur. Ikutnya cuma sehari. Ya ampun. Kabur. Aku. Pernah atau nggak pernah puasa demi cowok? Enggak. Puasa demi cowok. Yakin. Yakin enggak? Kayak puasa tuh demi diri sendiri aja gitu loh. Demi cowok maksudnya konteksnya gimana nih? Kita puasa gitu. Puasa, terus tapi buat dapetin cowok. Oh, puasa enggak lah. Enggak. Cowok yang datang PDKT sendiri. gitu. Ada PP. Enggak, cowok yang datang sendiri. Iya. Tingkat PD-nya tinggi ya cuy. Lagi. Aku lagi. Ini di sini aja, Pak. Pernah atau nggak pernah sengaja batalin puasa siang hari? Pernah lah. Enggak, dulu tuh kayak apa ya? Aib dengerin. Enggak, pasti pas kecil, pas SD gitu. Terus itu kayak sengaja batalin di depan mamaku. Sengaja aku gini. Oh, kamu sengaja di depannya Iya. gitu. Oke. Kalau gue juga pernah sih, tapi pas kecil, tapi nggak di depan orang tua juga. Pas sholat zuhur, gue ke kamar mandi, gue minum aja tuh air yang dibak, orang gue aus. Dibak dong. Gue aus gimana lagi gitu nggak? Kayak apa sih namanya? Kayak aus banget itu loh. Jadi pas ke kamar mandi ya udah gue minum aja. Bodo amat. Gue aus. Oke, aku dulu. Pernah nggak pernah keliling kampung bukan buat halal bihalal tapi buat cicipin makanan lebaran. Kalau gue bukan cicipin makan lebaran sih, gue keliling kampung itu cuma satu, nyari persenan. Aduh. Ngerasain kan dapat persenan. Iyalah. Paling duit ke keliling kampung sengaja Iya. di rumah bapak ini belum nih, kita datang yuk cus sengaja udah langsung saya Iya. tes. Jadi bukan nyicipin makanan tapi mencari duit persenan kalau gue. Oke. Kalau aku dua-duanya. Ada duanya. Itu makanan tuh penting banget soalnya kan biasanya tiap rumah itu beda-beda. Oh oke. Jadi kalau nastarnya di sini tuh nastar manis, di situ nastar asin. Ada kan ya nastar manis sama Iya. asin? Ada nggak sih? Tapi gue gak kaget sih. Senggel tak. Ya udah. Salah. Tapi gak kaget ya dia nyicipin makanan. Kita gak ada yang kaget emang. Gue makanan doang. Apa sih pagi? Pernah gak pernah nangis pas puasa? Pernah sih. Tapi lupa nangisnya karena apa. Terus ya udah lanjut puasa. Iya. Iya, aku juga kayak gitu sama. Pernah. Nggak bermasuk nyamain emang sama. Iya. Pernah nangis. Pernah nangis. Lupa nangisnya karena apa. Karena lapar kayaknya deh. Pernah gak pernah kentut pas terawih? Pernah? Enggak sih gue. Lupa sih. Lupa ya? Enggak, ini serius lupa. Kalau aku enggak sih Iya. kayaknya. Iya, kayaknya juga. Oke, terakhir. Pernah atau nggak pernah iri sama bocil yang nggak puasa? Pernah banget. Ya pernah banget lah. Pernah banget. Iya. Ceritain dong. Bahkan kan aku ada ponakan tuh ya. Jadi keponakan tuh sengaja buat makan depan aku gitu, buat ngiri-ngiriin gitu. Jadi sampai aku suruh untuk nggak makan depan aku gitu karena iri aku ya mau makan juga. Iya, apalagi bocilnya tuh kayak sengaja ke kita terus makannya tuh enak-enak. Iya, sebel banget ya Parah sih. dong sih. Yaudah, jawabannya Apalagi pernah. Tengah hari. Yeay. Nah, gengs, makasih ya udah nonton Vitalitas episode enggak jadi. Yeay. Itu tadi games yang udah kita jalankan pernah. Dan buat kalian makasih ya yang udah nonton Vitalitas episode pertama. Semoga kalian suka dan bisa diambil manfaat dari video kita. Dukung terus untuk nonton Vitalitas setiap hari Sabtu. Dan acara ini disponsori oleh Binbag Purwokerto. Thank you yang udah mensponsori dan mendukung Vitalitas
di episode pertama ini dan episode terusnya. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Official Kreasi TV. See you. See ya.